Kepolisian Resort Manokwari menggelar mediasi bagi keluarga pelaku pencurian dengan keluarga korban. Kasus itu terjadi pada tanggal 19 Juli 2020 di wilayah Wosi. Kala itu pelaku pencurian harus meregang nyawa karena ditikam pemilik rumah. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Wijaya kepada awak media mengungkapkan, mediasi yang dilakukan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kasus pencurian yang terjadi pada 19 Juli 2020 di Jalan Nusantara Wosi. Meski begitu proses hukumnya masih tetap berlanjut. Kata Dadang, upaya mediasi yang dilakukan di ruang Satbinmas Polres Manokwari muncul dari keinginan keluarga, di mana pihak tersangka berupaya melakukan pendekatan dengan pihak keluarga korban. Selanjutnya, KKSS di Manokwari telah bersepakat untuk memberikan santunan duka. Dilaksanakan mediasi permasalahan antara kasus ini kasus pencurian yang terjadi di Kampung Nusantara, yang mana sebenarnya proses hukumnya masih tetap berjalan dan sudah berjalan. Untuk ada beberapa tersangka kasusnya, ini 2 LP tersangka pencuriannya meninggal dunia, dan dari pihak keluarga tersangka tersebut berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pihak korban, keluarga korban pencuriannya. Ya kebetulan ini dari suku, sama-sama suku besar, dan didapatkanlah kesepakatan untuk santunan atau uang duka digunakan diberikan oleh dari suku KKSS atau Makassar terhadap saudara-saudara kita di Paniai. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polsek Manokwari Kota dan Polda Papua Barat. Kapolres Manokwari pun menyampaikan terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah mendahului upaya mediasi, diskusi dan komunikasi sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagian ditangani Polda, sebagian ditangani oleh Polsek. Untuk Polsek kasus pencuriannya. Kalau di Polda? Polda kasus yang masalah pembunuhan. Bukan pembunuhan itu ya, perkelahian itu bukan pembunuhan. Jadi sekali lagi itu rangkaian dalam sebuah peristiwa dan terjadinya di dalam bukan pembunuhan. Bukan. Ya, perkelahian. Membela diri ya? Membela diri karena terjadi. Kami ucapkan terima kasih dari KPSS maupun dari masyarakat Paniai yang mana lebih mendahulukan upaya mediasi atau diskusi dan juga komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti diketahui, kasus tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2020. Dalam kasus itu, NA yang diduga kuat hendak mencuri dengan cara masuk melalui plafon rumah dipergoki oleh pemilik rumah berinisial HH. Saat dipergoki, itulah terjadi perkelahian yang mengakibatkan HH mengalami luka lebam. Melihat ayahnya dianiaya oleh NA, maka datanglah anaknya yang berinisial S dan langsung menikam NA tepat di bagian dada. Tikaman itu mengakibatkan NA harus kehilangan nyawanya. Tim Liputan mengabarkan.